Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Raihanah dan season Woman Trainernya Bisyarah yang insya Allah akan diisi oleh salah satu teman saya sebenarnya ya, junior saya di Makassar dulu, siapa? Nia Kartika Putri, dan alhamdulillah ini sudah bergabung ya. Apa kabar, Uhti Nia? Alhamdulillah kabar baik Kak. Masya Allah. Afwan nih Kak, suaranya agak sedikit. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, semoga segera sehat ya. Jadi Kak Nia ini, kita panggil Kak Nia ya, biar lebih ini. Kak Nia ini lagi sedang batuk, Bapak Ibu. Ya, jadi mohon maaf nanti kalau suaranya agak. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin menyapa peserta dulu. Ini dari mana saja ya pesertanya ya? Bisa diketik di kolom chat ya. Ini dari mana saja? Masya Allah sudah ada 49 partisipan. Ada dari Bogor, Ibu Siti Isnaini, Bandung, dari Tangerang, Makassar, dari mana lagi ini? Depok, Sukoharjo, Banjarmasin, Bekasi. Masya Allah banyak sekali nih pesertanya. Sehat-sehat ya semuanya Bapak Ibu di rumah masing-masingnya ini atau di kantor? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat di rumah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan sedikit pemateri kita pada pagi hari ini yang Masya Allah. Beliau adalah peraih award ya, peraih marketing terbaik DPS di tahun 2021. Masya Allah, padahal masih muda ya Bapak Ibu. Ini junior saya, berarti saya masih muda, berarti lebih muda lagi. Ya. Beliau penghargaannya banyak banget. Ini the winner penjualan terbanyak di Syahada Development tahun 2018. Kemudian penghargaan agensi penjualan terbanyak Haluoleo Land Group 2021 dan pemenang award marketing terbaik versi DPS tahun 2021. Nah, jadi kalau berbicara pengalaman, Masya Allah ya sudah tidak bisa diragukan lagi.
kalau pengalaman dari Kak Nia Kartika Putri ini sudah luar biasa sekali dalam memarketingkan properti syariah. Ya. Nah, dan mungkin tanpa berpanjang lebar karena waktunya juga sudah lewat. Ini tadi telat ya mulainya karena kendala kamera tadi, mohon maaf. Ya, jadi langsung saja saya serahkan ke Kak Nia. Silakan Kak Nia. Oke Kak ya, jazakillah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama di forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah ya di Jumat berkah ini. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh dan teladan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Bisarah, peserta Jumat Berkah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ya, untuk berbagi kepada rekan-rekan sekalian dengan tema yang cukup luar biasa juga sih menurut saya ya. Mudah-mudahan apalagi namanya bisa menjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan rekan-rekan selama ini. Ya, sebelumnya mungkin saya share dulu materinya. Jangan nomornya Bu Yati. Oke, kelihatan nggak ya semua? Ya, kelihatan kan ya. Oke, siap. Ya, jadi sebelumnya juga rekan-rekan sekalian yang dari berbagai wilayah, daerah, provinsi, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin suaranya agak sedikit kurang enak didengar ya. Beberapa pekan ini lagi drop, tapi ya alhamdulillah masih tetap bisa beraktivitas. Semoga tidak mengurangi esensi apa yang kemudian akan saya sampaikan untuk beberapa menit ke depan. Ya, bismillah, saya ulangi kembali, bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini insya Allah diminta untuk berbagi terkait dengan kunci sukses jualan ratusan unit dalam sekali launching. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa saya bukan trainer ya atau pembicara sebenarnya, ya saya cuma praktisi ya. Kebetulan alhamdulillah kurang lebih 4 tahun praktisi di dunia jualan ya, di properti syariah khususnya, dan alhamdulillah sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa ada hal yang sangat unik dan menurut saya yang menjadi kunci daripada suksesnya jualan properti syariah itu sendiri, yaitu adalah item yang di dalam dunia pemasaran properti atau penjualan properti, yaitu dakwah. Ya, jadi 4 tahun perjalanan dalam dunia jualan properti syariah, ya saya melihat mulai dari saya jualan secara pribadi, ya sendiri-sendiri maksudnya, sampai kemudian kita menggunakan tim atau super tim, itu alhamdulillah jualannya selalu baik ya, atau sesuai dengan
target-target yang kita inginkan. Nah, kuncinya sebenarnya adalah di marketing dakwah itu sendiri atau di edukasi ya, edukasi kepada target-target market kita terhadap properti syariah. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang kuncinya, sebenarnya kuncinya di situ. Mau jual secara personal ataupun jualan menggunakan event dan lain-lain, intinya adalah di edukasi itu sendiri. Nah, untuk hari ini rekan-rekan sekalian yang saya ingin bagikan adalah lebih kepada kerangka ya, kerangka atau apa sih step-step yang kemudian harus kita persiapkan untuk mencapai penjualan sesuai yang kita inginkan atau bahkan sampai ratusan unit di dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini sehari kita bisa laku sampai 200 unit, bahkan lebih dari 200 unit. Dan alhamdulillah secara pribadi dengan kawan-kawan saya yang di Makassar khususnya, kita sudah berkali-kali melakukan hal seperti ini. Kita sudah berkali-kali melakukan penjualan dengan menggunakan event, dengan menggunakan dengan gathering, dan alhamdulillah hasilnya sampai jualan tembus di ratusan unit. Ya, terakhir kemarin kami melakukan gathering sampai tembus 250 unit dalam waktu sehari dan persiapan kurang lebih 1 bulan. Dan insya Allah ini adalah satu pola yang bisa bisa di-copy dan dipaste oleh teman-teman di daerah mana saja ya untuk bisa mencapai penjualan seperti ini. Ya, jadi sekali lagi ini bukan teori rekan-rekan sekalian, tetapi ini adalah fakta ya atau sesuatu yang kemudian sudah kita jalankan di tempat kami ya seperti itu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara tentang pasar ya khususnya di Indonesia ya, pasar Indonesia itu kurang lebih ada seperti ini ya, ada 4. Ada pasar yang cenderung liberal ya, kalau khusus di produk saya atau di produk kami yaitu properti syariah memang cenderung tidak mengarah kepada pasar liberal ini ya, tetapi lebih kepada pasar yang 3 ini yaitu loyalis, opportunities, dan unbi checking. Nah, pasar yang tertinggi di sini itu adalah pasar opportunities. Nah, pasar opportunities ini adalah mereka yang mau dibawa ke konvensional, mau dibawa ke syariah bisa-bisa saja ya, tetapi catatannya adalah khusus kita memang harus lebih banyak kemudian mengedukasi mereka, mendakwahkan mereka kenapa mereka harus memilih proyek kita, memilih produk kita, atau dalam hal ini adalah harus memilih syariah kayak gitu. Dan pasar ini yang paling tinggi. Nah, kemudian pangsa pasar yang ketiga adalah loyalis. Nah, ini juga sangat-sangat tinggi. Mungkin Coach Alfian juga sudah sering menyampaikan bahwa pasar loyalis di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Dan ini cenderung kita bisa melihat adalah mereka yang sudah menjadikan bahwa syariat itu adalah harga mati. Dalam hal ini adalah tidak akan menginginkan sesuatu yang tidak halal. Ya, atau dalam hal ini adalah haram. Sehingga ketika kemudian kita menyodorkan kepada mereka proyek-proyek atau produk-produk yang insya Allah halal dan skemanya adalah skema syariah, maka mereka tidak akan menolak. Nah, begitupun juga dengan pasar unbi checking, adalah mereka yang kemudian gagal mengkredit melalui bank. Nah, ini juga banyak. Nah, sehingga sebenarnya berkiblat dari sini, ya khususnya rekan-rekan yang kemudian bermain di properti syariah, berkiblat dari sini artinya bahwa pangsa pasar kita, ya khususnya di properti syariah itu sangat-sangat tinggi, ya ataupun rekan-rekan yang memiliki sebuah produk yang
value-nya di situ, atau nilainya adalah yang syar'i atau yang halal. Jadi sangat-sangat tinggi. Nah, ini mungkin sebagai informasi awal saja untuk teman-teman supaya bersemangat begitu dalam memasarkan proyek atau produk-produknya. Nah, sukses jualan itu ada polanya, gagal jualan juga ada polanya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal rekan-rekan sekalian, bahwa pada dasarnya bahwa kesuksesan yang kemudian kita capai itu ada polanya, bukan secara kebetulan ya atau secara tiba-tiba sukses begitu. Nah, sama juga dengan gagal ya teman-teman, kemudian gagal atau dalam hal ini belum mencapai targetnya atau tidak mencapai targetnya, nah itu juga karena ada polanya. Nah, tentu pola inilah yang kemudian kita ingin tahu ya, bahwa sukses dalam memasarkan atau menjual proyek kita atau produk kita itu seperti apa, dan seperti apa gagal, pola yang gagal itu seperti apa, supaya kita paham. Ketika kita paham, maka pola-pola yang gagal itu tidak akan kita kerjakan. Dan ketika kita paham atau mengerti tentang pola sukses itu, maka pola sukses itu akan kita kerjakan. Ya, jadi insya Allah kawan-kawan sekalian, ya ikhtiar belajar terus untuk menemukan pola terbaik di dalam memasarkan proyek kita masing-masing atau produk kita masing-masing. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan ya kerangka daripada apa yang kemudian kami lakukan selama ini untuk bisa jualan unit properti ya dalam waktu sehari bisa tembus ratusan unit ya. Ada 4 kerangka yang saya buat. Yang pertama adalah meng-create sebuah produk atau sebuah project ya. Nah, bagaimana kemudian kita meng-create atau membuat sebuah produk atau sebuah project yang memang akan diminati oleh pasar. Ya. Kemudian yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun strategi, ya, bagaimana menyusun strategi untuk memasarkan produk yang kita create tadi atau project yang kita create tadi, dan kemudian kuncinya adalah disiplin eksekusi terhadap strategi itu, ya. Dan yang ketiga adalah membentuk tim, ya. Tim inilah yang akan mengeksekusi strategi tadi, dan tim inilah yang kemudian akan kita kontrol untuk disiplin eksekusi terhadap strategi-strategi yang kita buat. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling penting dan kuncinya sebenarnya, bahwa apapun yang kemudian kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, apapun ya yang kemudian kita lakukan, maka sesungguhnya semua itu bisa terjadi karena ada pertolongan Allah. Sehingga kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, ya tentu harus banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kemudian kita rencanakan, apa yang kita kerjakan itu dimudahkan untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita. Nah, itu kurang lebih ya rekan-rekan yang akan saya sampaikan. Nah, pertama adalah meng-create sebuah project menjadi produk yang winning atau project yang winning. Nah, hemat saya, ya ini versi bahasa saya atau versi analisa saya, bahwa project atau produk yang winning itu rekan-rekan sekalian adalah pertama, memang segmen pasarnya itu besar. Ya, jadi ketika kemudian kita ingin membuat sebuah project apa saja, apakah itu project perumahan ataupun project kaflingan atau project villa atau kawasan wisata dan seterusnya, bahwa satu yang menjadi catatan ketika kemudian kita ingin penjualan itu besar atau tinggi, maka kita melihat ya. Nah, tentu ini adalah hasil dari riset yang kita lakukan, bahwa apakah segmen pasarnya besar ya atau sebenarnya kecil atau tidak diinginkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita meng-create sebuah project ya adalah project yang memang dibutuhkan atau diinginkan oleh pasar.
Nah, ini pengalaman ya, kemarin tahun lalu kita buat proyek kawasan ya wisata, di dalamnya kita jual kafling villa dan villa ya. Ini berangkat sebenarnya dari sebuah kebutuhan ya ataupun keinginan ya, bahwa 2 tahun masa pandemi ya, hampir 2 tahun pandemi ini betul-betul membuat masyarakat itu mumet ya di dalam rumahnya ya. Mereka harus apalagi namanya tinggal di rumah, kemudian ketika keluar harus social distancing, prokes dan lain-lain. Ini betul-betul membuat mereka mumet. Nah, sehingga kemudian dari situ kita melihat bahwa mereka butuh sesuatu yang segar-segar. Ya, mereka butuh sesuatu yang kemudian bisa menghempaskan rasa mumet mereka, rasa stres mereka. Nah, oleh karena itu kita feasibility study ya, kita apalagi namanya mencoba untuk merancang sebuah proyek ya, proyek apa yang kemudian akan kita buat yang dimana proyek ini bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dan ternyata alhamdulillah pada saat itu yang memang banyak banget begitu yang minat terhadap kafling atau villa ya, kawasan wisata yang mereka bisa berwisata di villa mereka sendiri ya, dan mereka bisa nginap di situ sehingga ketika mereka mumet dalam rumahnya ya mereka bisa ke villa mereka gitu. Nah, dengan suasana yang asri dan lain-lain. Nah, itu kita lihat. Jadi apakah produk yang kita siapkan ini adalah memang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, kemudian adalah sesuai dengan kondisi. Nah, tadi saya sampaikan ya, proyek villa yang memang sesuai dengan kondisi. Karena tadi pandemi yang membuat orang mumet. Nah, kemudian adalah di sini juga yang penting adalah sesuai dengan kemampuan. Ketika segmen pasar yang kemudian kita bidik adalah segmen pasar menengah ke atas, ya rekan-rekan jangan memberikan harga yang kemurahan gitu. Ya, jangan mengeluarkan price list yang kemurahan. Ketika segmen yang kemudian kita bidik adalah segmen menengah, berarti ya harga jangan terlalu tinggi. Nah, jadi di situ penting ya bahwa kita meng-create sebuah produk ya, salah satu yang kita create di situ adalah bagaimana kemudian kita mengeluarkan harga yang memang akan sesuai dengan kemampuan segmen yang kemudian kita bidik atau segmen yang kita target begitu ya, segmen pasar yang kemudian kita target. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya sendiri perlu diperhatikan agar bisa melahirkan sebuah produk yang winning. Nah, dan sebenarnya kuncinya di sini juga ya, kalau teman-teman ingin apalagi namanya memasarkan sebuah proyek dan proyek itu bisa cepat laku, itu tidak hanya sekedar berbicara tentang strateginya, tetapi juga adalah berbicara tentang bahwa apakah memang produknya itu winning apa tidak, apakah produknya memang itu diinginkan atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, contoh ya, ini contoh yang saya sampaikan tadi ya. Kami tahun lalu membuka kawasan kafling, villa dan villa harga mulai 50 juta sampai 350 juta. Nah, yang pertama segmen pasarnya besar ya. Segmen pasarnya besar sesuai dengan data ya. Jadi kalau bisnis ya harus by data ya, bukan by prasangka. Ini mungkin sering-sering saya ulang ya, saya sampaikan bahwa ketika berbisnis harus sesuai dengan data ya, bukan hanya perasaan saja ya. Sama kalau ngaji harus by dalil ya. Jadi bisnis by data, yang ngaji by dalil, seperti itu. Nah, jadi contoh ya, saya kembali contoh di kawasan kafling ini, pertama segmen pasarnya memang besar ya, kita punya datanya. Kemudian kondisinya sesuai karena di masa pandemi ya. Tadi saya sudah sampaikan memang membuat masyarakat itu merasa bosan di rumah sehingga mereka butuh hal-hal yang baru. Nah, sehingga mayoritas menginginkan tempat beristirahat yang nyaman.
sebagai solusi dari permasalahan mereka. Nah, kemudian harga menjangkau kelas menengah dan menengah atas. Jadi aduh, maaf ya. Oke. Nah, sehingga harga menjangkau kelas menengah dan menengah atas. Ya, harga 35 juta sampai 350 juta ini adalah uang yang insya Allah sangat kecil ya untuk kelas menengah ya dengan menengah atas. Ini kenapa? Karena kita punya data bahwa ada sekian persen orang-orang yang memang punya tabungan ya di bank ya atau di mana gitu yang mereka tidak tahu mau diapakan, sehingga insya Allah dengan penawaran proyek kita ini ya bisa menarik mereka selain untuk tempat tinggal yang mereka berhuni di sana atau liburan di sana, juga bisa menjadi passive income bagi mereka itu dengan cara menyewakan ya, karena di sekelilingnya ada kawasan wisata. Nah, jadi ini contoh saja ya, ada beberapa contoh sebenarnya di proyek-proyek yang kita sudah pasarkan ya, ada proyek perumahan dan lain-lain. Nah, itu ya konsepnya sama kayak begini ya, bagaimana kemudian kita meng-create proyeknya dulu supaya insya Allah akan mudah dijual ya, baru kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat strategi marketingnya. Nah, ini insya Allah ya di kelasnya Coach Alfian ya, kebetulan saya juga murid beliau ya, saya ikut sekolah manajer beliau, kuliah manajer beliau, ini banyak menyampaikan atau mengajarkan kepada kita bagaimana membuat strategic marketing plan. Nah, ini penting ya supaya kita tahu seperti apa arah atau apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang kita inginkan. Nah, kalau di sini saya bagi 3 ya teman-teman, bahwa strategi marketing itu kita bagi 3. Yang pertama adalah strategi sebelum launching, yang kedua adalah pada saat launching, yang ketiga adalah setelah launching. Apa sih yang harus dilakukan sebelum launching? Apa sih yang harus dipersiapkan sebelum launching, dan apa yang kemudian harus dipersiapkan dan dilakukan pada saat launching, dan setelah launching apa? Nah, sebagaimana temanya bahwa closing ratusan unit sekali launching. Nah, persiapannya seperti ini ya. Jadi ada persiapan sebelum, saat, dan setelah. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, contoh kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, misalnya kita menginginkan 100 unit sold. Ya, anggaplah 100 unit ya. Nanti disesuaikan saja. Mungkin ada yang menginginkan 200, 300, disesuaikan saja. Insya Allah semua bisa diukur. Nah, dari 100 unit sold ini, kita menginginkan ada yang cash 30 unit. Ya. Nah, kalau rekan-rekan menginginkan ada yang cash 30 unit, saran saya adalah harga harus dibuat jauh dari harga cash, harus dibuat jauh dari harga kredit, dan kalau bisa yang cash itu memang di posisi strategis ya, dibuat di posisi-posisi strategis gitu. Jadi untuk menentukan nanti berapa yang cash, ini juga ada strateginya. Nah, salah satunya itu adalah itu tadi, harga dibuat agak jauh dari kredit dan kemudian ditempatkan di posisi-posisi strategis untuk 30 unit ini. Contoh misalnya ya, berdasarkan data yang banyak yang suka dengan posisi strategis itu adalah misalnya sudut ya, rumah yang sudut, kemudian yang dekat masjid misalnya, atau dekat dengan fasilitas ya, atau arah mataharinya dan lain-lain. Nah, itu disiapkan bahwa untuk unit ini khusus untuk pembelian cash. Nah, biasanya kalau para developer yang menginginkan ada cash, ini kan memang permintaan cash flow-nya ya. Jadi cash sekian, kredit sekian. Nah, oleh karena itu harus dibuatkan strateginya. Nah, kemudian kredit 70 unit. Nah, ini kita sudah
target bahwa target kita adalah 100 unit ya, dan target ini ya betul-betul kita ingin capai gitu ya. Kita azamkan dalam diri bahwa sekali launching saya menginginkan 100 unit terjual. Nah, sebelum launching rekan-rekan sekalian, apa sih yang harus diperhatikan? Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah sebelum launching, teman-teman harus membangun kolam dulu. Ya, selalu banget disampaikan bahwa sangat beda ketika kita mancing di empang dengan kita mancing di laut. Nah, oleh karena itu sebenarnya akan lebih mudah ketika kita mancing di empang dibandingkan langsung mancing di laut. Oleh karena itu ikan di laut kita bawa dulu ke empang ya supaya lebih mudah untuk menangkapnya. Nah, sama juga bahwa calon-calon user, calon-calon pembeli kita yang bertebaran di seluruh Indonesia, kita masukkan dulu ke dalam sebuah kolam. Ya, kita kumpulkan di kolam. Apakah kolamnya WhatsApp, kolamnya grup, dan lain-lain. Nah, intinya adalah kita kumpulkan mereka. Kita punya data mereka gitu. Nah, kemudian kita campaign edukasi, ya, kemudian survei pasar. Nah, ini yang harus dulu pertama yang kita lakukan. Kadang teman-teman, rekan-rekan banyak yang datang ketemu, Mbak Nia, ini kita ada project ya, mau launching. Kapan launchingnya? Tanggal sekian. Saya tanya seperti apa, apalagi namanya persiapannya. Sudah punya daftar peminat belum? Belum. Ya, sudah melakukan edukasi sebelumnya belum? Belum. Nah, hal-hal begini ini akan merepotkan kita pada saat launching. Karena apa? Kita tidak punya data gitu. Kita tidak punya data siapa yang akan hadir di launching kita gitu. Siapa yang akan hadir pada saat kita meluncing sebuah proyek itu. Kemudian tidak ada edukasi sebelumnya. Semacam kalau film itu ada teasernya dulu gitu. Ya, nah kalau kita di proyek kita harus ada edukasinya dulu ya, pemancing untuk orang-orang penasaran apa sih yang akan dibuka gitu. Nah, saran saya adalah teman-teman sebelum launching ini melakukan ini dulu ya, bangun kolam, campaign edukasi dan lain-lain. Nah, praktiknya teknisnya seperti apa nanti insya Allah kita diskusikan lah. Nah, tadi saya sudah sebutkan, saya sampaikan kerangkanya saja dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah buka kemitraan atau tim penjualan. Ya, kalau misalnya target kita 100 unit, tim in-house kita anggaplah contoh cuma 2 orang ya, dengan konversi mungkin hanya bisa 10 unit 1 orang. Berarti mereka bisa 20 unit. Nah, 80 unitnya siapa yang akan siapa yang akan menjual begitu. Nah, bisa dengan pilihan kita membuka kemitraan tim penjualan ya, itu apakah dengan agensi, advertiser dan lain-lain ya bisa. Cuma kalau tim kita sudah mumpuni, saya punya tim banyak nih, konversinya juga tinggi-tinggi, ya sudahlah nggak usah buka kemitraan ya. Tapi kalau memang butuh ya silakan buka kemitraan. Nah, ini juga bisa diukur ya. Target 100 unit. Nah, itu kita bisa ukur ya berapa orang yang kita butuhkan, tim-tim apa yang kita butuhkan. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian adalah kita gathering marketing. Ya, kita pertemuan marketing, ya kita kumpulkan semua baik tim in-house kita ataupun tim mitra-mitra kita gathering, kita jelaskan lagi terkait dengan produk, kita edukasi lagi tentang kenapa kita harus memasarkan proyek ini. Itu bukan karena hanya sekedar unit itu bisa terjual, tetapi sekali lagi adalah insya Allah 1 unit terjual, ya 1 orang yang akan bebas dari riba dalam kepemilikan properti gitu. Jadi ada alasan kuat begitu, yang bukan hanya sekedar unitnya terjual atau nanti kemudian mendapat komisi, tetapi insya Allah ya akan ada orang-orang yang bebas dari kepemilikan properti yang haram. Ya, dalam hal ini adalah properti syariah contoh. Kemudian ya bisa di gathering marketing ini ya kita buat juga semacam reward. Ya misalnya dalam sebulan yang berhasil memasarkan atau menjual sekian unit akan mendapatkan ini. Nah, insya Allah ini akan menjadi semangat dan motivasi untuk tim penjualan agar
mendatangkan peserta nanti pada saat kemudian kita event. Nah, kemudian kita mulai campaign event, ada poster eventnya. Kalau butuh influencer ya silahkan, ya kalau tidak ya silahkan juga. Nah, kita lihat saja nanti efektivitasnya seperti apa. Kemudian persiapan lokasi project, ya di project kemudian kita harus persiapkan juga. Ya kalau bisa ada marketing galerinya, ada villa contohnya atau ada rumah contohnya, atau land clearing bagian depan kita pasangkan banner, ya kita percantik supaya orang ketika datang survei terbayang, ya walaupun mungkin perumahannya belum jadi, tetapi mereka bisa tergambarkan dari visual yang kemudian kita siapkan di lokasi project. Nah kemudian selanjutnya adalah pendaftaran NUP nomor urut prioritas, ya ketika kemudian kita ingin melakukan buat event atau event launching pada saat event. Nah ini kita bisa menggunakan salah satu strategi NUP nomor urut prioritas. Bisa juga menggunakan tiket, ya bisa juga dengan mengundang secara gratis, ya bisa semua disesuaikan saja lah. Nah, kemudian pada saat launching ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah konsep acara. Pada saat launching harus betul-betul membuat sebuah konsep acara yang matang. Ya, konsep acara yang betul-betul akan mempersuasi, akan mempengaruhi calon-calon user yang datang begitu. Ya, kita buatkan rundown acaranya seperti apa, ya, apa-apa yang perlu kita hadirkan seperti itu. Nah, itu kita hadirkan. Ya, contoh yang biasa kita lakukan adalah ada kemudian kita mengundang dari aparat pemerintahan ya untuk menyampaikan tentang bagaimana pengembangan misalnya. Kemudian kita undang ustadz untuk menjelaskan tentang riba ataupun akad-akad batil dan lain-lain. Nah, kemudian penjelasan tentang produk. Ya, kenapa harus produk kita? Apa value-nya, apa benefit yang akan kita dapatkan, apa keuntungannya, dan seterusnya. Nah, kemudian keterdesakan. Kita buat keterdesakan bahwa misalnya promo pada hari itu saja, ya, atau unit terbatas dan lain-lain. Nah, ini kita buat konsep acara yang betul-betul yang matang. Dan kemudian pengisi acara yang mumpuni. Ya, jadi bukan pengisi acara yang yang ditunjuk-tunjuk saja, ya tiba-tiba jadi pengisi acara, tidak, ya. Kalau perlu ya bahwa acara itu diisi memang oleh orang-orang yang public speaking-nya memang mumpuni, ya penguasaan terhadap materi yang mereka sampaikan memang mantap, ya cara berkomunikasi dengan audiens juga mantap, ya supaya betul-betul mempersuasi atau apalagi istilahnya berikan pengaruh yang luar biasa terhadap peserta yang datang. Nah, kemudian pada saat launching buatlah promo pengikat yang tadi saya sampaikan bahwa hanya berlaku pada saat itu saja. Nah, kemudian buka site plan sesuai permintaan terbanyak. Nah, ini juga kadang kita buat ya, contoh pada saat launching kan sebelumnya tadi saya bilang kita bangun kolam, kita survei dulu. Ya, kita macam sebuah buat kuesioner secara online. Mereka sebenarnya paling suka tipe apa gitu. Ya kalau rumah, kalau misalnya mereka lebih suka tipe yang besar, maka bisa kita sesuaikan nanti di site plan-nya bahwa yang kita buka itu tipe yang paling besar yang banyak. Kalau kecil berarti kecil, ya. Tetapi ini harus betul-betul sudah dihitung-hitung ya. Cash flow dan semacamnya. Kemudian setelah launching, ya kita update penjualan, dokumentasi event juga kita publish, ya testimoni juga kita publish, ya untuk melanggengkan ya atau untuk memudahkan penjualan berikutnya ataupun insya Allah akan meningkatkan trust atau kepercayaan di penjualan berikutnya. Ya, kemudian survei lokasi ya supaya orang bisa lihat bahwa lokasinya di sini. Nah, itu sih aktivitas yang kerangka-kerangka yang harus kita lakukan untuk mencapai penjualan hingga ratusan unit dalam sekali launching. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian,
Nah, bilang ya kalau kecepatan. Di balik semua strategi tadi, ya pasti kan muncul pertanyaannya, siapa yang mengeksekusi? Gitu. Ya bahkan mungkin berkali-kali ya, saya ketika ketemu teman-teman ya ngomong sederhana gini Mbak Nia, ya cara kerjanya iya sederhana, tapi kadang yang membedakan kita nanti dengan yang lain, kenapa ada orang yang bisa sukses ya penjualan pada saat mereka launching dan ada yang tidak, ya bisa jadi bukan karena strateginya, ya tetapi karena disiplin eksekusinya. Ya, tim yang mengeksekusi itu tidak disiplin, ya atau setengah-setengah. Nah, oleh karena itu kita harus punya tim yang sukses, tim yang powerful, tim yang siap dengan activity yang kemudian kita siapkan, yang insya Allah punya visi yang sama, sevibrasi dan seterusnya. Nah, kita siapkan. Nah, contoh ya, kita butuh tim marketing, misalnya digital marketing, content creator, video maker, kemudian kita butuh tim selling, ada sales, ada CS jualan, ada tim lokasi yang handling buyer. Nah, ini kita siapkan. Ya, jangan sampai target 100 unit, ya timnya juga seada-adanya, tim kontennya juga seadanya, ya kontennya tidak menarik. Nah, ini tidak mendukung juga. Jadi ketika targetnya juga besar, ya tim yang harus dipersiapkan juga ya harus powerful gitu. Ya. Nah, kemudian kita bisa buka kemitraan. Contoh ya dengan bekerja sama dengan agensi atau advertiser, apakah itu secara eksklusif ataupun tidak ya, agensi freelance, agent freelance. Nah, ini kita siapkan semua. Nah, mereka inilah yang kemudian mengeksekusi strategi yang akan kita siapkan. Ya, jadi nanti sebenarnya muncul ya di situ ada 3, ada bagian yang menyusun strateginya, ada bagian yang akan mengontrol strategi, bagaimana strategi itu bisa jalan, dan kemudian akan ada nanti tim yang mengeksekusi. Fokusnya hanya mengeksekusi. Ya ada yang fokus untuk mengontrol ya jalannya eksekusi itu, ada yang fokusnya hanya memikirkan bagaimana konsepnya, bagaimana strategiknya, dan lain-lain. Nah, jadi nanti tim akan muncul di situ. Oke ya. Nah, contoh. Kita targetkan 200 peserta. Ya. Karena tadi kan kita mau soal terjual 100. Nah, minimal yang hadir itu 200 peserta. Ketika tingkat konversinya contoh 50% lah ya. Nah, berarti kita butuh 200 peserta. Kalaupun nanti misalnya tidak beli semua ya, minimal deh 50% sajalah yang beli. Nah, itu kan sudah mencapai target. Nah, kita kasih target. Contoh tim internal kita kasih 50 peserta. Tim mitra eksklusif, contoh ya, anggap kita bekerja sama dengan agensi ataupun bekerja sama dengan advertiser dan lain-lain, kita kasih target 100 ya. Kemudian tim eksternal, ada agensi eksternal atau agent, itu kita kasih target misalnya 50 peserta. Berarti targetnya 200 peserta, kita fokusnya bahwa tim internal kita wajib mendatangkan 50 peserta, tim mitra eksklusif kita wajib mendatangkan 100 peserta, dan tim eksternal wajib mendatangkan 50 peserta. Nanti ini di breakdown ke bawah, ya. Di breakdown, ya. Apa sih yang harus mereka lakukan agar 50 peserta ini datang? Nah, itu tadi kita kontrol. Nah, jika kemampuan rata tim adalah 10%, maka prospek yang dibutuhkan untuk mencapai 200 peserta adalah 2.000. Nah, ini kan breakdown-nya ke bawah. Berarti kita menginginkan 200 peserta. Berarti minimal ada sekitar 2.000 prospek ya terhadap event atau gathering yang akan kita buat. Nah, jika konversi transaksi adalah 50%, maka untuk mencapai penjualan 100 unit harus hadir 200 peserta. Nah, jadi ketemu tim marketing kita ya, ketemu bahwa mereka harus targetnya adalah 2.000 prospek. Tim penjualan kita ya, target mereka adalah 200 peserta.
Nah, untuk di launching nanti, untuk acara dan lain-lain, pengisi acara, ya mereka mengusahakan bahwa tingkat konversi yang akan terjadi adalah 50%. Sehingga insya Allah kita hanya butuh 100 unit, kita butuh 100 unit, berarti kita butuh 200 peserta yang datang. Kita butuh 200 peserta datang, kita butuh 2.000 prospek. Nah, jelas. Nah, sisa di breakdown saja nanti ke tim masing-masing. Nah, catatan ya bahwa untuk menaikkan kapasitas tim kita, maka kita harus buat pelatihan, ya harus melatih mereka, ya. Apalagi namanya, harus terus menaikkan skill tim-tim kita, termasuk menjelang acara tidak apa-apa, ya kita semacam buat training dulu, ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka. Kania bisa minum dulu mungkin. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian harus punya daily activity. Harus ada aktivitas harian apa yang harus dilakukan. Ya, nah, supaya tim itu nggak bingung. Hari ini kita mau apa, mau bikin apa sih? Nah, ini dibuatkan daily activity-nya. Kemudian apalagi namanya, dikontrol. Dan keempat ya kalau perlu aja. Ini kita buat ada punishment dan ada reward-nya. Ya, punishment-nya ya usahakan punishment yang membuat bertumbuh, ya bukan punishment ala-ala kapitalis, ya, tapi punishment yang betul-betul membuat bertumbuh dan ada reward. Nah, ini catatan-catatan saja sih untuk menjadi nilai menjadi aktivitas tambahan untuk maksimalkan eksekusi tim kita. Nah, terakhir adalah pertolongan Allah. Nah, ini yang mungkin perlu ya kita ingat bersama bahwa apapun yang kita lakukan, bahwa sematang apapun perencanaan yang kita lakukan, sedisiplin apapun eksekusi yang kita lakukan, maka sesungguhnya yang akan memberikan bantuan kepada kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, saya selalu bilang ya kepada diri saya ataupun kepada tim saya bahwa sekali lagi bahwa di dalam memasarkan properti, ya bahasa saya adalah memasarkan, menjual itu adalah mengedukasi. Mengedukasi itu adalah mendakwahkan. Ya, ketika ketemu dengan user, maka bukan hanya sekedar menawarkan sebuah proyek kepada mereka, tetapi insya Allah kita mendakwahkan mereka bahwa pentingnya mereka mengambil sesuatu yang halal, ya kembali kepada syariat, kembali kepada Islam. Nah, ketika kita tujuannya itu, ya di sini Allah sudah janjikan bahwa orang yang menolong agama Allah dalam hal ini adalah mendakwahkan agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Ya, jadi kesuksesan yang insya Allah akan kita capai dalam penjualan yang kita capai itu tidak luput daripada pertolongan Allah di dalamnya. Oleh karena itu, dalam aktivitas kita, dalam ikhtiar kita, ya jangan kemudian menyampingkan atau mengeluarkan Allah dari situ, tapi justru adalah menghadirkan Allah agar lebih memudahkan insya Allah tujuan-tujuan kita. Ya, kunci daripada apalagi namanya jualan, kalau laku alhamdulillah, ya kalau mencapai target alhamdulillah, kalaupun tidak alhamdulillah juga. Kenapa? Setidak-tidaknya ya kita sudah berusaha, kita sudah berdakwah ya kepada umat ini, ya untuk pentingnya kembali kepada syariat. Nah, insya Allah saya kira begitu saja rekan-rekan sekalian. Terakhir dari saya bahwa ini untuk teman-teman ya pemain properti, kalaupun tidak ya saya kira semua oke lah ya, mau main properti ataupun tidak, kita pasti punya visi masing-masing. Nah,
salah satu visi kami ya yang bermain di properti syariah, bahwa insya Allah 1 juta unit tahun 2025 ini target kita. Tahun ini 77.000 lebih. Nah, 1 juta unit ini bukan hanya sekedar unit ya, tetapi 1 juta unit ini insya Allah akan ada 1 juta umat bebas riba dari kepemilikan properti ya. Kemudian insya Allah akan ada 10.000 proyek Islami, kurang lebih 10.000 proyek Islami yang di dalamnya ada masjid, ada rumah tahfiz, yang insya Allah dari situ adalah bibit-bibit awal lahirnya sebuah pejuang-pejuang Islam, bibit-bibit awal insya Allah lahirnya sebuah peradaban Islam. Dan insya Allah 1 juta unit 2025 ini kita berharap bahwa insya Allah ada 1 juta tenaga kerja serapan properti syariah, dan insya Allah kawan-kawan sekalian di luar sana banyak banget saudara-saudara kita yang tidak punya pekerjaan, bahkan mereka punya kerja tetapi sangat sulit taat terhadap syariat Allah. Nah, semoga dengan hadirnya 1 juta unit ini akan lahir serapan tenaga kerja di properti syariah yang dimana mereka tidak hanya sekedar bekerja, tetapi insya Allah akan belajar tentang Islam. Dan dalam pemahaman saya, persepsi saya bahwa ini adalah cikal bakal munculnya pejuang-pejuang Islam, dan ketika pejuang-pejuang Islam itu muncul, maka insya Allah peradaban Islam itu akan semakin lebih mudah atau akan lebih dekat lagi untuk tegak di muka bumi ini. Ya, saya kira itu. Ya, mohon maaf segala kekurangan, ya segala batuk-batuknya dan lain-lain. Ya, semoga sekali lagi tidak mengurangi esensi apa yang kemudian saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair, Kania. Ini materinya daging banget ya. Ya, jadi nanti tinggal teman-teman semua bagaimana mengaplikasikan materi yang dibawakan oleh Kania. Nah, sebelum masuk ke tanya jawab, ini luar biasa sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya akan ada penyampaian sedikit yang disampaikan oleh Coach Alfian Rendra. Silahkan. Oke, thank you Kak Rehana. Waduh, makasih banyak Mbak Nia udah mau mengisi walaupun sakit ya. Kemarin anaknya juga sakit ya. Mudah-mudahan udah sembuh. Akuan Coach kurang powerful kali ya. Lagi kurang ini Coach. Gak apa-apa, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan diangkat sakitnya dan digugurkan dosanya. Amin. Amin, amin, insya Allah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Nih ada 115 peserta, luar biasa di Jumat Berbagi ini. Memang Jumat Berbagi ini adalah satu program ya, teman-teman. Satu program yang mana di Jogja ini memang lagi rame bagi-bagi nasi, Mbak. Jadi kalau kita itu setiap Jumatan, itu pasti banyak masjid yang bagi-bagi nasi, dan luar biasa sampai terjadi sisa-sisa nasinya. Karena yang dibagi nggak ada, udah kehabisan nih. Nah, setiap Jumat itu ada program seperti itu, dan alhamdulillah hampir serentak ya pergerakan masjid di Yogyakarta ini luar biasa. Di sini ada teman-teman Muslim United, ada teman-teman Love Masjid, dan teman-teman Joko Karyan yang memang banyak berbagi ya. Mereka punya semangat untuk berbagi di hari Jumat, karena hari Jumat ini adalah harinya umat Islam, hari kemenangan. Nah, di situ akhirnya wah, kalau bagi-bagi nasi aja sampai pada sisa-sisa kayak gini, kalau bisa roh bagi-bagi nasi, ikut bagi-bagi nasi juga akhirnya eman-eman. Akhirnya kita bikin yang namanya bagi-bagi ilmu. Alhamdulillah hari ini ilmunya dibagikan oleh Mbak Nia. Nah, biar ilmu ini benar-benar berkah, berkah itu dalam artian bertambah keberkahan atau bertambah kebaikan, ya. Silahkan teman-teman yuk ikut beramal jariah pada pagi hari ini. Caranya gimana? Caranya gampang, teman-teman silahkan update status ya di sosialnya media masing-masing ya tentang apa saja yang udah didapat hari ini. Kemudian jangan lupa tag Kak Nia dan juga saya. Saya sama Kak Nia banyak ada di Facebook ya. Banyak di Facebook, ada di situ, silakan update status materi hari ini ya. Untuk bisa saling berbagi gitu ya, teman-teman. Di Jumat Berbagi ini. Dan ini ada sedikit pengumuman juga buat teman-teman sebelum kita masuk ke tanya jawab.
Insya Allah di bulan Maret kita akan ada kelas spasi. Jadi Bisara akan mengadakan kelas spasi atau sekolah pengelola sirkah yang mana ini banyak banget permintaannya untuk diadain. Kita langsung mengadakan acara ini 5 hari offline di Jogja. Nah, bocoran salah satu pematerinya ya nanti yang akan mengisi ada seorang entrepreneur yang sudah 19 tahun di dunia kuliner yang omsetnya 1,2 M sampai 1,5 M per malam dengan 93 cabang ya, cabang non franchise ya, dan ada 4.000 karyawan. Nah, luar biasa, bisa dibayangin. Nah, dia nanti akan bicara tentang ya manajemen dan mindset, bagaimana sih mengatur 4.000 pasukan karyawan ya, yang itu benar-benar in-house semuanya. Nah, itu juga akan berbagi. Nah, berikutnya salah satu pembicaranya adalah guru saya, gurunya Ustadz Firly, gurunya para pengusaha muslim di Indonesia, yang mana dia juga pembicara internasional di Jepang, kemudian Australia, Jerman, dan lain sebagainya, pakar sistem ekonomi Islam, ya siapa lagi kalau bukan Ustadz Condro, ya nanti insya Allah ada, dia akan mengisi, ya biasanya beliau mengisi muamalah, kali ini di Sirkah, beliau akan sharing tentang bagaimana membuat ya manajemen keuangan Sirkah. Ya, beliau akan banyak ngomongin finance. Karena sebenarnya Ustadz Condro sendiri dia juga finance director ya, 24 tahun, dia punya Sirkah yang udah berumur 24 tahun di Syafaat Markom. Nah, beliau akan sharing di situ. Termasuk nanti kita akan hadirkan juga ya ketua X-Bank yang sudah 20 tahun ya berkecimpung dulu, mantan bankir besar yang mana banyak mengaudit permodalan sampai miliaran tapi lewat bank. Dulu belum hijrah. Sekarang alhamdulillah udah hijrah. Nah, berikutnya ada kita hadirkan juga salah satu pakar branding juga ya, pakar branding yang sudah 24 tahun juga berkecimpung di dunia branding, pelaku Sirkah. Nah, insya Allah juga kita akan hadirkan di kelas spasi. Dan insya Allah kita akan hadirkan tuh Maret di Jogja. Silakan teman-teman persiapan dari sekarang, dan ada harga khusus nih buat teman-teman yang early bird ya. Teman-teman silakan join lah. Menurut saya ini worth it karena saya udah setahun ngerancang materi ini ya dan mempersiapkan acara ini. Jadi silakan teman-teman hadir. Dan insya Allah juga nanti akan ada beberapa ya kalau teman-teman yang memang butuh permodalan tapi tanpa riba, kita akan juga hadirkan orang-orang investor yang mana kalau memang proposal teman-teman bagus, yang mana proyek teman-teman bagus dan butuh modal, nanti bisa kita linkkan dengan circle kita. Karena salah satu tadi kalau Mbak Nia ngomongin targetnya kan 1 juta ya rumah syariah di tahun 2022 ini, insya Allah kita juga lagi bangun 1 juta pasar ekonomi syariah, yang mana 1 juta pasar ekonomi syariah ini terdiri dari para pemodal yang juga sudah paham syirkah yang sesuai dengan syariah, juga para pengelola yang memang kompeten, amanah, dan juga profesional. Gitu teman-teman. Luar biasa, insya Allah acaranya menarik banget teman-teman. 5 hari loh. 5 hari full kita akan ngobrolin tentang syirkah yang benar itu seperti apa, tentang bagaimana menjadi seorang pengelola syirkah yang amanah, profesional, dan juga kompeten teman-teman. Dan insya Allah teman-teman yang di Makassar, minggu depan saya ada di Makassar ya Mbak Nia ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti saya mengisi juga di Makassar. Saya silakan nanti teman-teman bisa hubungi Kak Nia lah untuk bisa join acara-acaranya atau gimana. Gitu teman-teman. Itu sih pengumuman dari saya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman status hari ini. Kalau yang mau rekaman hari ini ya silakan join Telegramnya. Oke, itu aja Kak Rehana untuk pengumuman hari ini. Kita lanjut tanya jawab. Oke, terima kasih Coach Alfian Rendra. Baik, kita langsung masuk ke tanya jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk penanya pertama, ini mau open cam, mau bicara langsung atau saya bacakan ya? Bentar. Ada Muhammad siapa nih? Enggak, pertanyaan pertama.
Pak Muhammad ya, bagaimana cara menggali data pangsa pasar yang siap menyerap produk properti yang akan dipasarkan. Juga cara mencari data kemampuan pasar membeli. Ya. Baik, langsung saja mungkin Kania. Baik, ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berkaitan dengan data, ya yang pertama yang bisa dilakukan adalah data yang memang sudah disiapkan oleh lembaga-lembaga riset, ya ataupun komunitas-komunitas yang kita punya, ya. Nah, contoh misalnya kemarin, ya kalau saya nggak salah di SMM ya, di Sekolah Manajer Marketing Bisyara juga itu menyampaikan ya berkaitan dengan data-data pasar yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan properti sendiri, ya saya yang bergabung di komunitas DPS, nah itu biasanya kita diberikan informasi berkaitan dengan data-data pasar. Ya, tadi juga salah satu contoh ya, contoh di proyek yang kita buat itu di proyek Kafling Villa dan Villa itu sebenarnya data yang diberikan dari komunitas ya, komunitas bahwa tingkat pembelian tertinggi itu adalah unit apa lagi namanya proyek yang berkaitan dengan villa ya ataupun Kafling Villa. Nah, itu bisa juga. Kemudian yang ketiga adalah ini yang bisa kita lakukan sendiri. Kalau biasa yang kami lakukan itu adalah selain karena kita sudah kurang lebih 4 tahun main di properti, jadi secara data yang sebelum-sebelumnya memang sudah ada, tetapi yang kedua adalah kita bisa buat semacam kuesioner, Pak. Ya, kuesioner online, entah itu dibuat landing page ataupun Google Form. Nah, kemudian kita buat konten, kita share. Nah, di situ nanti insya Allah akan ada yang menjawab kuesioner yang kemudian kita siapkan. Nah, itu juga adalah salah satu untuk mendapatkan data-data pasar yang ada. Nah, kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah riset kompetitor, ya, yaitu kita bisa mendatangi kompetitor-kompetitor kita. Dalam hal ini adalah entah itu properti syariah ataupun konvensional. Ya, kita lihat ya seperti apa penjualan yang ada di sana. Ya, contoh misalnya lokasi di dekat dengan lokasi kita. Nah, itu kan kita bisa baca bahwa di sana penjualan yang terjadi itu berapa, rata-rata yang ambil tipe kecil, besar atau yang sedang. Kemudian harganya berapa dan lain-lain. Nah, itu juga bisa menjadi apalagi namanya informasi untuk kita, informasi data untuk kita untuk menganalisa terkait dengan proyek kita. Nah, itu beberapa tips sih, cara-cara yang bisa kita lakukan. Begitu mungkin. Siap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kania, dari Pak Gunawan. Nah, ini tadi dalam materinya Kania ada yang menyampaikan 35 juta kafling. Nah, itu ukuran berapa? Ya, jadi yang tadi saya jadikan contoh itu adalah kafling di kawasan wisata, ya kawasan wisata yang apalagi namanya yang dari sisi jarak dari kota ya sangat ya lumayan jauh gitu, sehingga kita mendapatkan harga yang memang ya lebih di bawah. Nah, itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan ukurannya, itu harga 35 juta ukurannya berapa? Kecil, Pak, cuma 50 meter persegi, ya 5 kali 10. Ya, dan macam-macam sih, juga ada beberapa ukuran sesuai dengan harga. Itu sih, Kak. Oke, masih dari Pak Gunawan, ini ada pertanyaan lagi. Untuk tim internal, sales in-house, ada target sendiri di luar agensi dan freelance. Yang saya tanyakan, siapa yang akan mengelola marketing freelance ini untuk dibimbing? Apakah sales in-house sendiri atau tim yang lain? Mohon pencerahan. Oke. Nah, ini menarik. Jadi, rekan-rekan sekalian, ya, kita punya tim atau tidak punya tim, insya Allah itu ada solusinya. Ya, kalau pada intinya adalah semua harus terukur. Ya, anggaplah ya, contoh tadi saya sampaikan, kita punya target 100 unit. Ya, 100 unit.
100 unit. Nah, kita lihat tim yang kita punya itu bagaimana, mumpuni tidak dengan 100 unit. Ketika tidak mumpuni, berarti ya sedangkan kita menginginkan 100 unit itu sold out dalam waktu sebulan misalnya, karena memang pertimbangan yang lain-lain, berarti kita harus mencari solusi yang lain. Nah, solusi yang lain yang kita bisa lakukan adalah bisa dengan membangun kemitraan dengan agensi, ya. Agensi yang seperti apa? Ya memang agensi yang punya track record yang baik, yang memang secara kemampuannya memang sudah sangat baik. Nah, itu bisa juga ya, atau para advertiser. Ya, advertiser yang punya CS jualan misalnya, nah itu kita bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang melatih? Nah, kalau tim internal kita tadi, kita tetap ingin membuat tim kita ini bisa bertumbuh, ya bisa Pak, mungkin kita bayar coach-coach atau para pelatih-pelatih untuk melatih timnya Bapak, ya, atau ya mungkin kita membangun kemitraan. Insya Allah kalau membangun kemitraan dengan tim tim yang sudah punya track record yang baik, insya Allah sebenarnya ini agak-agak simpel juga sih untuk kita, karena kita tidak perlu melakukan banyak hal, karena agensi-agensi yang seperti itu yang memang mereka sudah punya memang sudah punya mentor ya, kayak gitu. Sudah pekerjaannya, dan mereka juga sudah punya mentor dan punya perencanaan, punya aktivitas yang sudah terbiasa yang mereka lakukan, sehingga tidak perlu banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk mereka. Tetapi di sisi lain, ya tetap sih saran saya, tetap tim yang kita punya ini ya tetap dilatih juga ya sebagai persiapan, misalnya ketika agensi nggak ada misalnya, nah, tapi kan kita tetap punya tim in-house sendiri. Ya, saya kira begitu sih Pak. Ya, baik, Bapak Gunawan. Mungkin ada tanggapan Bapak Gunawan? Tidak ada? Oke, nah sekarang kita beralih ke ini. Ada satu orang yang raise hand, namanya Ibu Nurul Mahmuda. Silahkan Ibu Nurul, bisa open mic. Halo Bu Nurul. Atau kepencet ya ini. Ya, kalau masih ada pertanyaan bisa dikirimkan di kolom chat ya. Ini insya Allah kita masih ada beberapa menit. Oh ini ya, sudah ada yang masuk dari Ibu Yuli Sutiawan. Izin bertanya karena telat join Zoom, bagaimana sistem pendanaan proyek properti syariah? Apakah memungkinkan tidak melibatkan pihak bank sama sekali? Bagaimana jika pihak pembeli dengan sistem KPR bank? Oke, ya kayaknya dalam nih pertanyaannya Kak. Jadi kalau berbicara tentang itu, ya alhamdulillah sejauh ini kita main project properti, mungkinkah tidak pakai bank? Ya alhamdulillah tidak pernah pakai bank Bu. Jadi bukan nanya mungkin, Sangat memang mungkin. Ibu atau Bapak ya ini? Pak Yuli atau Bu Yuli? Oh Pak ya, atau Bu ya? Pak Yuli. Iya Pak Yuli. Silakan lanjutkan. Oke, jadi alhamdulillah sejauh ini memang kita nggak pernah pakai bank Pak. Jadi dari saya jualan ya, kemudian pikirkan project dengan teman-teman, alhamdulillah nggak pernah jualan project yang pakai bank dan bangun project dengan menggunakan bank. Tapi alhamdulillah bisa jalan. Ya seperti apa skemanya dan lain-lain. Nah ini kayaknya perlu mentoring Pak ya khusus ini. Ya saya kira gitu Kak. Saya tidak jauh ya terlalu ini kayaknya. Oke, baik. Jadi begitu ya Pak Yuli. Saya kembali menawarkan kepada Bu Nurul Mahmuda tadi yang raise hand. Sudah hadir? Atau mungkin yang lain ada yang mau open mic langsung, berkomunikasi secara langsung dengan Kania, silahkan.
Oh ini ada lagi satu pertanyaan yang muncul. Pada saat pengumpulan bayar di dalam kolam WA, itu lakukan berapa lama? Dalam satu kolam, apakah ada batasan berapa bayar dan bagaimana cara mengatur grup agar tetap kondusif? Dari Ibu Ani Lestari. Silakan Kak Nia. Nah, kalau ini berkaitan dengan follow up ya Pak ya, Bu ya. Jadi untuk follow up ya saya saranin untuk penjualan properti tidak melakukan follow up di grup ya, tetapi via Japri. Nah, pertama kalau memang kita ingin membuat event ya entah itu gathering atau event launching, saran saya adalah user atau calon-calon user ini di follow up arahnya adalah datang ke gathering atau pada saat launching ya, pada saat launching. Kita tidak perlu menyampaikan terlalu banyak berkaitan dengan produk karena target kita insya Allah pada saat acara, pada saat gathering ataupun launching di situ akan dijelaskan berkaitan dengan produk. Dan penjelasannya itu ini nganter-nganternya jam berapa sih, Mi? Memang dibuat ya betul-betul akan sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap calon user kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa follow up-nya arahannya didatangkan ke acara dulu, ya jangan ke project. Nah, itu kalau mau buat event. Kalau bukan membuat event, bagaimana sih cara follow up yang benar? Nah, ini kita punya funnel-nya ya, sales funnel basic ya, bagaimana sih cara atau langkah-langkah mengarahkan user dari dia yang masih cool, yang masih dingin ya, sampai kemudian nanti posisinya dia hot ya, sudah panas dan akan membeli. Nah, ini ada alurnya. Pada intinya adalah saya singkat saja bahwa harus ada sesi pengenalan, membangun emosional, kemudian ada penjelasan berkaitan dengan apa itu properti syariah, jadi harus ada dakwahnya, sampai pada akhirnya nanti masuk ke tahapan teknik closing. Ya, nah ini panjang Bu ya, nggak bisa dijelasin semua. Tapi pada intinya sekali lagi ya bahwa jangan memfollow up di grup, tapi memfollow up secara personality dan menggunakan menggunakan konsep kita sebagai seorang konsultan yang akan menolong mereka, bukan kita sebagai penjual yang akan menawarkan produk terhadap mereka. Nah, insya Allah tingkat konversi dengan menggunakan metode seperti ini sangat tinggi. Ya, ini sudah banyak banget dilakukan oleh teman-teman, baik teman-teman di tim saya ataupun teman-teman di tim yang lain dengan menggunakan marketing dakwah, ya cara jualan dengan edukasi dakwah, insya Allah tingkat konversinya sangat-sangat tinggi, Bu. Ya kalau mau bicara secara detailnya, teknisnya, ini mungkin bisa lah via Japri. Karena saya yakin dijelasin di sini nggak sampai waktunya. Ya saya kira begitu Kak untuk pertanyaan ini. Oke, baik. Nah ini ada lagi yang raise hand kan ya. Oke, dari siapa? Oh dari Bapak Yuli tadi ya yang bertanya di kolom chat. Silakan Pak Yuli, bisa open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bu. Jadi kami masih belajar ya, proses belajar di properti syariah. Jadi banyak hal yang mungkin masih perlu dapat refreshment dan training. Yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan kolom chat tadi, terutama dari customer ya atau buyer yang mau membeli unit kita di properti. Jadi kadang kalau buyer ini dia membeli secara cash, saya kira nggak masalah ya. Jadi bisa proses dengan cepat dan bebas dari bank ya. Kemudian ketika buyer ini memiliki dana yang pas-pasan dan sebenarnya mereka prospek ya untuk jadi customer kita, kemudian mereka mengajukan untuk proses KPR. Seperti itu, apakah pernah menemui hal seperti ini Bu di project Ibu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, langsung saja kan ya. Iya,
kalau dari kita sih sebenarnya Pak gini ya, untuk KPR untuk properti syariah sendiri ya yang kami jalani ya memang konsisten dan komitmennya adalah sampai saat ini kita tidak menggunakan bank. Jadi memang kita tidak punya pilihan ke sana ya, dan tidak memberikan ruang untuk memilih ya, untuk memilih bank sebagai mitra kita di proyek kita. Nah, fakta ya ketika kemudian apakah kami pernah menemukan hal seperti itu? Ya pernah. Cuma itu tadi kita sampaikan di awal bahwa proyek yang kita pasarkan ini, ya proyek yang kemudian kita tawarkan ini, skema pembeliannya adalah langsung ke developer dengan skema seperti ini. Kalau pembelian cash sekian, kalau pembelian kredit ketentuannya seperti ini, DP-nya sekian, angsurannya sekian, ya rumahnya akan diserah terimakan sekian bulan atau sekian tahun. Jadi memang kita sudah menyiapkan skema dan sama sekali kita tidak menyiapkan skema yang di dalamnya ada pilihan ke bank. Jadi ketika mereka meminta ya memang dari awal ya memang bahwa tidak ada yang bisa dilakukan ya hanya skema ke developer saja atau mungkin kita punya lembaga yang sesuai dengan syariat. Ya, dalam hal ini ya bukan di bank karena sepemahaman saya sejauh ini ya untuk menggunakan abang itu ya menurut pandangan saya ya masih belum syar'i. Begitu Pak Yuli. Bagaimana Pak Yuli, ada tanggapan? Oke, cukup Bu, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat kan ya? Ya, siap. Kan ya ada mentor marketing properti syariah ini kah? Jika boleh diinfo. Nah ini bisa banget ngundangkannya ya jadi mentor ya. Iya. Kalau mentor ya mungkin banyak ya Kak ya. Kalau sejauh ini siapa ya kalau di properti syariah? Kalau saya ya biasanya ya belajar kalau khusus di properti syariahnya ke Pak Ilham ya yang pengurus DPS pusat. Kemudian Kang Wildan. Saya juga banyak belajar sama Coach Alfian ya tentang marketing properti. Ya itu sih guru-guru saya. Ya saya belajar dari mana ke itu. Boleh tahu daerahnya mana Pak? Ini yang bertanya Ibu Siti. Ibu Siti Isnengi. Daerah mana Bu? Di Bogor. Wah kalau di Bogor mah banyak ya. Sama Kang Wildan juga bisa ya kan Kang Wildan. Ya beliau juga ya guru saya banyak belajar dengan beliau. Ya kalau saya ya memang masih murid saja sih. Kalau sharing-sharing bisa. Murid yang luar biasa ya ini. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elis. Bagusnya mengadakan customer gathering untuk kali pertama itu dilakukan di ruangan tertutup atau seperti room meeting hotel ataukah di lokasi proyek? Dan bagaimana jika jaraknya tidak terlalu dekat dengan lokasi proyek? Oke. Kalau pengalaman ya sejauh ini ya artinya saya tidak mau mengatakan bahwa apakah di luar atau di dalam yang bagus, tapi kalau berdasarkan pengalaman yang pernah main gathering di luar dan pernah main gathering di dalam, sebenarnya inti daripada gathering itu yang itu ya adalah bagaimana peserta itu nyaman. Karena keren apapun acaranya, sebagus apapun acaranya, tapi kalau peserta itu nggak nyaman, kacau. Ya, itu berdasarkan pengalaman. Kita sudah pernah kayak gitu. Ya, kita undang pemateri yang pakar dari dari luar, ya. Tapi ya memang kondisinya tidak nyaman, panas di luar. Nah, sehingga sejauh ini ya kami selalu memilih untuk melakukan gathering itu di hotel. Ya, kondisinya nyaman dan sangat mudah untuk mempersuasi
calon-calon user ketika memang kondisi mereka itu nyaman, ya, nyaman, kondusif, ya, tayangan-tayangan yang kita ingin tampilkan juga lebih apa lagi namanya, lebih bisa ditangkap ya dibandingkan kita outdoor. Ya, tetapi ya mungkin bisa jadi ada kondisi tertentu yang baiknya outdoor. Cuma kalau berdasarkan pengalaman kami sih bagusnya di dalam. Nah, berkaitan dengan apakah jaraknya jauh tidak jadi masalah sebenarnya. Ya, tidak jadi masalah. Ya, contoh ya, kita kalau Ibu Elis nanti contoh kita punya project contoh di Makassar saja, di Makassar. Project di Maros. Kita gathering di Makassar, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Walaupun jaraknya agak jauh. Ya, mungkin nanti setelah gathering kita jadwalkan saja pekan depan kita survei lagi, survei serentak di lokasi. Begitu. Gitu sih Kak, Bu Elis. Oke. Jadi tergantung kondisi ya Kania ya. Baik. Iya. Lanjut dari Pak Bagus, ini ada dari Pak Bagus. Bismillah, bagaimana cara merawat agen-agen freelance supaya tetap semangat jualan di pandemi begini? Oke. Bagaimana merawat freelance? Bagaimana memelihara ya. Bagaimana kali ya, membina kali ya. Ini bukan memelihara ya, membina. Merawat. Ya merawat. Kayak tanamannya. Pertama sebenarnya gini ya, pada saat kita merekrut agent ya, ini yang perlu kemudian dipaham. Pada saat kita merekrut agent ya, betul-betul pada saat mereka masuk diusahakan mereka punya visi dan misi yang sama dengan kita, gitu ya. Punya visi dan misi yang sama dengan kita. Nah, itu dulu yang kita tanamkan ya. Dan sehingga apapun yang insya Allah ke depan yang akan terjadi ya mereka akan siap membersamai dengan kita. Namun ya ketika misalnya yang masuk adalah 10 dan kemudian yang keluar 9 ya tidak usah baper ya sebagai leader. Itu biasa itu ya. Itu biasa akan ada apalagi namanya hukum alam. Nah, hanya saja untuk memaksimalkan agar agen-agen kita ini bisa solid dengan kita, ya kita harus betul-betul punya program untuk mereka. Ya, kita bisa buat program pelatihan untuk mereka. Pelatihan ini ya bukan hanya sekedar skill, tetapi pelatihan berkaitan dengan mindset, pelatihan berkaitan dengan muamalah, bahkan terkait dengan akidah. Nah, ini kemudian kita bina ke mereka. Jadi mulai daripada skillnya, karakter dirinya itu kita bentuk. Nah, insya Allah ya orang agen-agen seperti ini itu insya Allah akan loyal bersama dengan kita dan siap mengerjakan apa yang kemudian kita siapkan untuk mereka. Ya, jadi satu itu ya dilatih, di training. Kemudian yang kedua adalah dikontrol. Dan ketiga adalah mereka diriayah baik-baik ya, di coaching ya baik-baik. Kita harus betul-betul memahami mereka ya, jangan sampai kita hanya minta mereka ayo jualan, tapi kita tidak pernah memahami mereka bagaimana sebenarnya kondisi mereka. Nah itu sih singkat kata lah tips-tips yang bisa dilakukan supaya agen kita ini bisa bertumbuh dan loyal terhadap loyal terhadap perjuangan kita, solid bersama dengan kita. Begitu Kak. Oke, siap. Jadi dimomong Pak timnya. Dimomong ya. Ya, baik, ada lagi dari DPS Banyumas ini ya, Bapak Teguh. Bagaimana langkah-langkah untuk membangun tim marketing properti syariah, terutama menghijrahkan para marketing properti konvensional ke properti syariah. Hijrahkan. Oke. Ya kalau saya Pak, bangkitnya manusia tergantung pemikirannya. Ya, artinya yang teman-teman dari konvensional ini betul-betul disadarkan dulu
Ya, kenapa mereka harus memilih properti syariah? Jadi sentuhannya di situ dulu. Ya, kalau mereka sudah paham, sudah ya bahwa pilihan yang terbaik adalah syariah, ya, dan konvensional tidak boleh dipilih, ya, bukan lagi pilihan lain tapi tidak boleh dipilih karena faktor akidah pemahaman dia sebagai seorang muslim. Nah, maka insya Allah dia akan memilih itu, ya. Jadi saya kurang setuju ketika mengajak orang, ayo ke properti syariah, di properti syariah asik loh, lebih mudah jualannya. Nggak terlalu setuju. Kenapa? Kalau nggak asik nanti akan kembali ke konvensional, ya, akan kembali tidak syariah lagi. Nah, jadi nggak setuju dengan itu. Jadi kalau mau mengajak teman-teman, ya betul-betul diajak atas dasar dorongan kesadarannya dulu. Nah, jadi itu tadi diubah dulu pemikirannya bahwa tetap berada di konvensional akan menjadi dosa investasi bagi mereka. Ketika mereka hijrah ke syariah, insya Allah akan jadi pahala bagi mereka. Nah, baru selanjutnya kita melatih mereka, mengajarkan mereka bagaimana sih jualan di properti syariah. Karena ingat, jualan di konvensional di properti syariah sangat jauh perbedaannya, ya, sangat jauh. Kalau di konvensional mereka jualan karena produknya dan lain-lain, kalau kita di properti syariah, yang paling utama jualan kita itu karena edukasinya, karena dakwahnya, gitu. Ya, kalau bahasa kita sih visinya tidak di dunia saja, visinya melangit, jualannya di dunia, insya Allah sampai ke akhirat, gitu. Gitu sih, Kak. Oke. Berarti diajak ngaji akidah dulu ya. Jadi training untuk timnya itu ngaji akidah dulu beberapa kali pertemuan, baru nanti masuk ke teknis penjualan gitu ya. Oke. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan nambah terus. Ada dari Pak Malik Abdillah yang minta dicontohkan skema pembayaran untuk kreditnya kan ya. Nah, di sini ada contoh yang dipaparkan oleh Pak Malik. Pernah melihat misalkan harga cash 100 juta lalu dengan tenor yang berbeda tapi biaya cicilannya ketika ditotalkan lebih dari 100 juta. Misalkan cash 120 juta lalu kredit 12 bulan sekitar 10 juta 100 per bulan, lalu kredit 24 bulan 5 juta 100 dan seterusnya. Apakah skema tersebut sudah sesuai syariah? Soalnya setelah dihitung biaya cicilan totalnya lebih besar daripada pembayaran cash. Mohon pencerahannya. Ini sudah beralih ke ini ya, akadnya nih, akad dalam penjualan atau sistem pembayarannya. Silakan Kania. Bismillah ya. Setahu saya Pak ya, setahu saya sepemahaman saya ya sebagai seorang mukallid pengikut ya dari guru-guru kita bahwa dalam syariah itu harga cash dan kredit itu boleh beda. Ya, yang penting di awal diakadkan ya. Contoh tadi ya, ketika cash harganya 100 juta ya, ternyata kalau kredit itu harganya bisa sampai 120 juta. Apakah boleh? Boleh saja. Yang penting di awal diakadkan bersama, disepakati bersama, disetujui bersama gitu. Jadi boleh-boleh saja ya kalau harganya berbeda. Nah, tapi itu di awal harus clear, harus jelas ya, bukan nanti di pertengahan jalan baru berbeda. Jadi boleh-boleh saja. Nah, contoh skema yang kita lakukan selama ini. Ya, contoh ya, anggap kita jual rumah harga 1M. Ya, 1M. Ketika cash maka dapatnya 1M. Ya, kalau kredit, nah setiap tahunnya anggap kita tenor sampai 10 tahun. Nah, setiap tahunnya itu ada perbedaan harga di kenaikan 8%. Kayak contoh, jadi 1M tambah 8% itu di setiap tahunnya. Jadi ketika hanya kredit 1 tahun itu penambahannya 8%. Kalau naik lagi 2 tahun itu penambahannya 8% lagi dan seterusnya sampai 10 tahun. Nah, itu kita nawarkan seperti itu. Ya, bahwa harga kredit 1 tahun sekian, harga kredit 2 tahun sekian.
Nah, mau tidak? Nah, kalau mau berarti kita oke kan? Oke. Anggap contoh ya 100 jadinya 180 juta. Nah, 180 juta kita tentukan DP-nya berapa? Contoh DP-nya 30%, sisanya diangsur. Jadi 180 juta itu diangsur selama 12 bulan atau 1 tahun di luar daripada DP. Apakah boleh? Boleh. Sejauh ini yang kita pakai salah satu model itu seperti itu. Dan alhamdulillah dari guru-guru fikih kita ya mengatakan bahwa itu boleh. Saya kira begitu, Kak. Kak, suara saya terdengar ya? Oke, baik. Terima kasih, Kania. Jadi boleh ya Pak, ketika total dari dan cash itu berbeda. Nah, selanjutnya ini ada Ibu Siti tadi ya mau minta nama sosmednya, Kania. Ini Nia saya Kartika coba. Putri. Ini ada di sini, Bu. Oke, siap. Ya, di sini ya ada kontak Instagramnya, Facebook, WhatsApp, dan email juga. Nanti bisa gabung. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dari Pak Albar ya. Sebentar. Sebentar, ini kok macet ya. Mohon maaf sebentar. Halo, suara saya terdengar? Ini macet nggak bisa? Terdengar, Mbak. Ya, ini tadi saya share screen terus nggak bisa masuk ke Zoom lagi nih. Bentar. Atau mungkin Kania bisa langsung dulu minta tolong. Tadi ada Pak Albar di kolom chat. Saya tidak bisa membuka Zoom dan kolom chatnya tadi. Pak siapa ya, Kak ya? Oh, ini alhamdulillah sudah bisa. Pak Albar, bagaimana membentuk tim pasukan penjualan yang banyak, baik via agensi dan marketing sesuai syariah? Itu dari Pak Albar. Ya, Pak Abrar developer apa Pak? Pak Saya Albar. Pak Albar. Di Malang. Kenapa, Pak? Kita pernah ketemu di Malang, Mbak. Oh iya, siap. Ya, gimana, Pak? Ya, itu pertanyaannya kemarin sama suaminya belum nyambung lagi pembicaranya. Jadi ketemu di sini minta tolong dijawab di sini. Boleh lah, Pak. Nanti dijadwalkan. Mungkin kita bisa Zoom, Pak. Kalau maksudnya biar bisa gali secara khusus terkait dengan apa sih kendala yang dihadapi oleh Pak Albar. Siap. Iya, siap. Syukron. Ya, Afwan, Pak. Afwan, semoga dimudahkan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, kan ya? Iya, siap, Pak. Dari Pak Teguh lagi. Alasan apa ya ini mereka tampilan harga properti syariah lebih tinggi dari properti konven, mohon siasat khusus. Oh, jadi biasanya harga dari properti syariah itu kan lebih tinggi ya daripada properti konven, apalagi dengan skema cicilan mungkin ya karena pakai KPR. Nah, ini mohon siasatnya agar harga properti syariah yang mungkin dibilang tinggi itu bisa diterima lah. Silahkan kan ya. Ya, terkait dengan itu Pak, jadi
kita pernah menghadapi ya, saya dari perspektif kita sebagai yang memasarkan dulu Pak ya, kita sering menemui user-user yang selalu membandingkan harga kita dengan konvensional, ya, bahwa harga kita itu lebih mahal dibandingkan dengan konvensional. Nah, pertama sebenarnya kenapa penting pada proses kita memfollow up user, itu penting di dalamnya kita menghadirkan edukasi. Ya, edukasi tentu kita harus menjelaskan bahwa proyek yang kita kelola ini ya tidak menggunakan pembiayaan dari bank, ya, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, dan seterusnya. Nah, itu kemudian kita jelaskan. Kemudian yang kedua, ya, secara rasionalnya Pak ya, ketika dianggap bahwa kita lebih mahal, sebenarnya tidak juga, ya. Di konvensional ya mungkin kelihatan murah karena bunganya belum kelihatan, ya, nanti kenaikannya. Nah, jadi ada misalnya di tahun kedua, di tahun ketiga mereka baru merasa sebenarnya bahwa mereka harus membayar bunga sekian, ya, bahkan sampai 8%, ya. Ketika dihitung-hitung nanti keluar harga yang mereka bayarkan di sana itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan kita, ya, yang di awal kita sudah sampaikan bahwa harga kita sekian, ya. Jadi sampai kapanpun ketika sudah diakadkan di awal maka harga itu tidak berubah. Nah, tetapi kalaupun faktanya mungkin kita lebih tinggi, sentuhannya kita adalah sentuhan di edukasinya itu tadi, bahwa insya Allah walaupun harga kita mungkin berbeda sedikit dari mereka, tetapi kita halal berkah dan insya Allah Allah akan memudahkan user-user untuk bisa melunasi, ya, atau menyelesaikan, ya. Itu perspektif kita ya sebagai orang yang bertemu dengan user. Nah, bagaimana dengan developer? Perspektif kita sebagai developer. Kita sebagai developer untuk menentukan harga Nah, bagaimana perspektif kita sebagai developer? Tentu kita mengeluarkan harga itu kan sudah ada cash flow sebelumnya, Pak. Ya, kita sudah hitung ya harga lahan berapa, ya fasilitas berapa, operasional berapa. Sehingga sebenarnya harga yang keluar itu adalah harga yang berdasarkan perhitungan kita dengan matang. Jadi kalau saya untuk adu-adu dengan konvensional, kita tidak perlu beradu dengan harga itu, ya, bersaing dengan harga, ya. Kita bersaing di aspek lain saja, entah itu di aspek edukasi, di value yang kita berikan kepada mereka, nggak usah di harga, sehingga itu tidak menjadi titik berat kita di dalam menjalankan proyek kita. Dan alhamdulillah banyak dari kita yang seperti itu, tetapi jualan kita laris-laris saja, Pak. Di 2 tahun yang lalu kami main di Makassar kurang lebih di 2 hektar lebih, ya, ada hampir 200 unit, ya, 200 unit. Dalam satu kali launching kita tembus 150 unit dengan harga yang lebih daripada yang lain. Kekuatannya di mana? Itu tadi yang saya sampaikan di materi, bahwa kita betul-betul meng-create sebuah produk dengan matang, buat strateginya dengan matang, kemudian pola komunikasi kita dengan user adalah pola komunikasi edukasi atau dakwah. Insya Allah menang, Pak. Ya, bisa. Saya kira begitu, Kak. Oke, baik. Masya Allah, ini di penghujung acara kok banyak banget pertanyaan yang masuk ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut jawab ya sampai nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Pak Rama. Ya, ini mau tanya bagaimana pendapat Ibu dengan KPR Bank Syariah? Oh, ini tadi sudah dijawab ya. Perbedaannya apa antara properti syariah dengan properti bank syariah? Nah, ini syariah dengan syariah ya, bank syariah dengan properti syariah.
Oke, silakan Kania. Jelaskan perbedaan antara properti syariah dan properti bank syariah. Oke. Ya, bedanya ya kalau properti syariah untuk skema pembayaran dan lain-lain ya langsung ke developernya ya. Developer sebagai pemilik daripada properti itu. Ya, lahan rumah itu. Ya, jadi user beli langsung transaksi dengan developer, yang dimana developer itu adalah pemilik daripada proyek yang dijual. Nah, kalau bank syariah adalah lembaga keuangan, gitu, ya, lembaga keuangan, ya. Nah, dalam hal ini ya bukan developer, ya, bukan developer atau pengembang daripada proyek itu. Jadi bedanya di situ, Pak. Jadi ini panjang banget ya. Kalau mau berbicara tentang misalnya bagaimana skema di bank syariah dan lain-lain, pada intinya gini, ya, ada pembahasan ya yang akan membahas terkait dengan itu, yang mengatakan bahwa sejauh ini ya kita masih mengatakan bahwa menggunakan baik itu konvensional ataupun bank syariah ya belum ya atau tidak sesuai dengan syariat. Itu yang saya pahami ya Pak ya. Tidak sesuai dengan syariat, sehingga cara paling efektif untuk membeli rumah adalah dengan melalui developer properti syariah itu sendiri. Ya, jadi itu mungkin ya perbedaan secara singkat dari saya, Pak. Silahkan Bapak mungkin bisa open mic. Mohon maaf, ini anaknya Kak Nia kemarin juga sempat sakit ya, jadi ada rewel. Oke Kak, bagaimana Kak? Singkatnya begitu aja dulu ya Kak ya. Soalnya kalau mau bahas terkait dengan yang lebih panjangnya, ya nanti aja kayaknya. Mungkin butuh forum selanjutnya. Tapi kalau perbedaan dari sisi aspek proyeknya itu beda banget. Yang satu adalah memang developer, yang satu adalah lembaga keuangan begitu. Oke. Jadi nanti bisa, sebenarnya di Bisyarah juga ada ya Pak, nanti bisa menjelaskan terkait perbedaan akad-akadnya dan sebagainya. Jadi ya stay tune, bisa melihat update dari kami atau mengikuti acara-acara di Jumat Berbagi selanjutnya. Baik, ini sepertinya sudah kurang kondusif ya Kania ya, atau gimana? Mau kita teruskan atau cukup sekian? Atau gimana, di Makassar udah Jumatan? Jam berapa Jumatannya? Di sini sudah hampir jam 12. Oh gitu, berarti kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin belum sempat dijawab. Ini saya sudah cantumkan nomornya tadi Kania ya, ada yang minta saya cantumkan di chat. Dan mungkin dari Kania ada closing statement yang bisa disampaikan kepada para peserta kita yang Masya Allah tadi ini sempat join ada 115 peserta. Namun yang bertahan ini ada 87 orang. Tapi nggak apa-apa, silakan Kania. Oke Kak, ya sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan, ketidakmaksimalan dan lain-lain. Ya semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan insya Allah ya sekali lagi bahwa apapun produk kita, ya baik itu properti ataupun yang lain, intinya bahwa jualan sukses itu ada polanya. Ya gagal juga itu ada polanya. Jadi perlu kita memperhatikan agar proyek-proyek kita ataupun produk-produk kita ini
insya Allah bisa terjual sesuai dengan target kita masing-masing. Dan jangan lupa bahwa insya Allah semua akan lebih mudah ketika menghadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Kira begitu Kak, semangat untuk semua. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kania sudah berbagi, Masya Allah ini ilmunya daging banget ya. Dan buat para peserta tidak akan bisa terrealisasi ya tanpa mengaplikasikan teori-teori atau materi yang dibawakan oleh Kania tadi. Baik, mungkin cukup sekian ya dari kami dari Bisyarah di acara Jumat Berbagi pada siang hari ini. Karena sudah mau masuk jam 11 juga, dan di Makassar juga tadi sudah hampir jam 12. Jadi mungkin cukup sekian, mohon maaf jika masih ada pertanyaan tadi yang belum terjawab, bisa langsung menghubungi kontak person kami, langsung menghubungi Kania atau di kontak personnya Bisyarah. Dan bagi yang ketinggalan bisa join di grup Telegram kami ya. Grup Telegram nanti akan kami share rekaman acara pada pagi hari ini dan juga materi dari Kania. Dan mungkin cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.